Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Salam sehat ya. Semoga Anda baik-baik semua dimanapun berada. Sukses selalu dan banyak rezekinya. Nah teman-teman, kali ini video kita agak berbeda nih. Kalau dilihat mirip-mirip permainan Squid Game yang lagi viral itu tuh. Namun dalam permainan game ini, bagi peserta siapa yang kalah, dia akan bercocok tanam dengan para algojo. Oke, tak perlu berlama-lama. Kebetulan ini masih part 1, langsung saja kita gas alurnya. Pada awal game, para peserta telah standby di stage pertama. Namun mereka masih kebingungan karena jenis dan kriteria gamenya masih dirahasiakan para panitia dan algojo. Sambil menunggu game pertama dimulai, momen itu dimanfaatkan salah seorang peserta untuk membahas dan menebak game yang akan mereka lalui. Kemudian, tanpa berlama-lama, panitia juga ternyata segera memberikan game pertama. Dan pada game pertama ini, panitia memberikan himbauan supaya peserta harus benar-benar fit dan cerdas agar bisa lolos. Bagi siapa yang gagal dan tidak lolos, mereka harus digenjot para algojo secara bergantian. Setelah panitia memberikan himbauan kepada peserta, Lolita bernomor urut 606 ini sedang berusaha mengintimidasi Meme bernomor urut 016. Namun Meme terlihat santai saja dengan gertak sambal dari Lolita. Setelah itu, game pertama pun segera dimulai. Setelah game pertama dilaksanakan, ternyata Dewi Fortuna belum berpihak kepada Meme. Meme terjebak dan gagal dalam game seleksi ini. Nah, sebagai hukumannya, dia langsung digenjot oleh para algojo yang berdiri di sana. Kemudian, proses itu sengaja diperlihatkan kepada peserta lain, supaya semua peserta jangan beranggapan kalau game ini hanya game kaleng-kaleng. Namun, entah mengapa, Lolita yang bernomor urut 016 ini masih saja bercanda. Padahal, detik itu juga masih berlaku buat semua peserta. Alhasil, Lolita yang kemudian dapat hukuman serupa dengan Meme. Setelah melihat ganjaran tabur benih bagi peserta yang gagal, peserta lain makin dilema. Karena ingin mengundurkan diri di tengah perjalanan, sebagian lagi malah makin penasaran dan ingin melanjutkan ke game tahap berikutnya. Kemudian setelah game dilanjutkan kembali, persaingan ketat makin kentara di antara peserta. Sebab nantinya game ini hanya menyisakan 3 pemenang di akhir permainan. Sementara yang lolos ke tahap berikutnya diperkirakan lebih dari separuh. Jadi, untuk mempersingkat waktu dan mengurangi saingan, sebagian dari peserta mulai melakukan cara-cara yang tidak fair. Karena dengan cara itu, peserta lain akan makin tertekan dan berpotensi gagal ke permainan berikutnya. Nah, teman-teman, di Squid Game part 1 ini sebenarnya belum begitu seru, karena sebagian dari para peserta ada yang masih saling mendukung dan memberi semangat. Padahal nantinya mereka akan saling menjatuhkan di tahap game berikutnya. Permainan di part 2 ini, kecepatan dan kecerdasan para peserta sangat dibutuhkan. Apabila kesalahan terjadi sekecil apapun dalam menyelesaikan satu permainan, para peserta akan langsung digenjot algojo di tempat, secara bergantian. Di awal game part 2 ini, seluruh algojo telah standby menunggu para peserta yang lolos dari seleksi tahap pertama. Setelah semua peserta yang lolos dari seleksi tahap pertama tiba di stage 2, mereka kembali bingung dengan game apa kelak yang akan diberikan para panitia. Sebelum para algojo memberikan pengarahan tentang jenis game apa yang akan diperlombakan, sesama peserta mulai saling menebak dan saling menuding. Siapa kelak di antara mereka yang akan kalah dan digenjot algojo duluan?
我真的不想再喊他们老二了。拜托，你已经很好了，救救我好不好？你还要继续耍智障吗？你这白痴女一定。Setelah itu, salah satu dari Algojo memberikan perintah kepada seluruh peserta untuk mengambil sebuah kotak yang isinya permen karamel dengan bentuk berbeda. Setelah seluruh peserta menerima replika otong dan apem yang terbuat dari permen karamel, para peserta hanya memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan game pertama. Ternyata, replika otong dan apem yang terbuat dari permen karamel tersebut memiliki tingkat kesulitan masing-masing. Setiap orang berbeda bentuk. Tidak boleh rusak atau pecah, dan diwajibkan harus selesai pada waktu 10 menit yang ditentukan. Setelah beberapa menit game berlangsung, salah seorang peserta terdeteksi melakukan kesalahan. Lalu, saat itu juga, peserta tersebut harus menjalani hukuman genjot sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Kemudian, setelah peserta nomor 666 lagi proses hukum genjot, peserta lain di sebelahnya makin gugup untuk melanjutkan game karamel yang sangat membagongkan. Namun, Baktato yang berambut pirang sangat cerdik, karena dia telah mempersiapkan sebelumnya sebuah mancis untuk menyelesaikan game karamel yang berlambang otong miliknya, dikala para Algojo sedang sibuk memberikan hukum genjot. Ternyata, karena merasa selepe, Baktato yang berambut pirang ini melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Karamel lambang otong miliknya retak. Hal itu membuatnya gugup sehingga langsung diketahui para Algojo yang berdiri di sebelahnya. Lalu Algojo pun langsung menghampirinya. Dan, sudahlah. Akhirnya, para peserta yang tadinya dianggap tidak bakalan lolos, ternyata justru merekalah yang berhasil ke babak selanjutnya. Dan ketika hanya waktu tinggal 3 menit lagi, para peserta lain masih berjibaku untuk menyelesaikan game karamel miliknya masing-masing. Dan tingkat kesulitannya pun makin bertambah, karena dikejar waktu yang hanya tinggal sedikit. Karena sebagian peserta tidak tahu cara menyelesaikan game tersebut, mereka kemudian membasuh permen karamel itu dengan cara menjilatnya. Ternyata, hal itu justru membuat mereka menjadi gagal, karena permen karamel tersebut meleleh. Akibatnya, sebagian peserta yang mengikuti cara itu menjadi gagal juga. Sebagai ganjaran dari kesalahan dan kegagalan para peserta, mereka kemudian digenjot Algojo secara bergantian. Akhirnya, setelah game di stage 2 ini selesai, para Algojo memberikan tiket kepada peserta yang lolos ke babak game selanjutnya. Dan bagi yang tidak lolos, mereka akan dapat tiket permen karamel berlambang otong.